Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Zaki Alfiki Jota dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dalam video kali ini, demi memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Studi Naskah Ulumul Hadis dan dosen pengampu Dr. Ahmad Alim LCMA. Maka langsung ke pembahasan. Hadis dhaif sebab cacat integritas. Lalu hadis dhaif, cacat integritas dan lemah kognitif. Lalu hadis mu'allal, munkar dan maudhu'. Lalu hukum ringkas hadis dan meriwayatkan dengan maknanya. Konsep sahabat, definisi dan tabaqat. Hadis musnad, hadis musalsal dan contohnya. Lalu hadis musalsal dan muawaliyah, gharib al-hadis dan adab perawi hadis. Materi yang pertama, hadis dhaif sebab cacat integritas dari rawi yang meriwayatkan hadis. Fasik secara bahasa, keluar dari ketaatan. Adapun secara istilah, melakukan dosa-dosa besar. Lalu berbohong. Lalu jahil kebodohan ketika seorang rawi cacat hafalannya, pelupa, sering salah dan lalai. Bagaimana mengetahui hadis palsu? Dari pengakuan orang yang membuat hadis palsu. Lalu ada indikator fanatisme golongan. Lalu fanatik masalah mazhab. Lalu untuk membuli atau menyerang Islam, menjilat penguasa, menjual agama, dan untuk cari popularitas. Contoh hadis dhaif disebabkan cacat integritas. Ada maudhu', matruk, munkar dan syadz. Adapun materi selanjutnya, hadis dhaif, cacat integritas dan lemah kognitif. Cacat integritas rawi ada dua. Yang pertama, dalam Islam ilmu tidak dipisahkan dengan sahibul ilm. Jadi cacatnya ilmu juga disebabkan cacatnya orang yang membawa ilmu itu. Yang kedua, antara alim dan ulum itu tidak dipisahkan. Antara rawi dan marwi tidak dipisahkan. Makanya kenapa seseorang harus mempunyai integritas. Tingkatan hafalan, sisi kognitif. Ada awsakun nas, thiqah atau mutqin, soduk, la ba'sa bih, dan makbul. Selanjutnya, hukum hadis palsu. Pertama, 100% tertolak dan jangan diriwayatkan kecuali meriwayatkan untuk meluruskan. Kedua, orang yang menisbatkannya kepada Nabi SAW terancam masuk neraka. Ketiga, sengaja berdusta atas Nabi SAW maka dia telah kufur. Lalu perawinya lemah kognitif. Perawi yang kuat kognitif itu artinya dia memiliki jaminan untuk bisa meriwayatkan hadis secara akurat atau tidak keliru. Bila seorang perawi lemah kognitif dan tidak memiliki catatan hadis yang rapi, maka dia akan sering keliru dalam meriwayatkannya. Mungkin secara tidak sengaja dia akan menukar sanad sebuah hadis dengan hadis yang lain. Untuk memenuhi syarat sebagai perawi yang kuat kognitif itu ada dua macam. Yang pertama, memiliki daya hafal yang kuat, dan yang kedua, memiliki catatan hadis yang rapi. Materi selanjutnya, hadis mu'allal, munkar dan maudhu'. Hadis mu'allal termasuk bidang kajian yang paling rumit untuk mendeteksinya. Penyakitnya banyak di sanad, juga di matan. Ada yang di matan saja dan sanad saja. Pengertian mu'allal secara bahasa, mu'allal itu berakar dari kata a'alla ya'illu illa, yang berarti penyakit. Hadis mu'allal adalah hadis yang mengandung illa, yaitu hadis yang secara tampaknya merupakan hadis yang sahih, namun sebenarnya setelah diteliti ternyata mengandung cacat atau penyakit. Contoh hadis mu'allal, an Sufyana ats-Tsauri an Amr bin Dinarin an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-bai'ani bil khiyar. Matan hadis tersebut adalah sahih. Sanad hadis itu bersambung. Seluruh perawi dalam sanad itu adalah thiqah, adil sekaligus dhabit. Namun hadis tersebut mengandung illa, cacat yang tersembunyi karena ada sebuah kesalahan. Pengertian hadis munkar. Menurut bahasa merupakan isim maf'ul dari kata al-inkar. Adapun secara istilah dibagi menjadi dua, yaitu pertama, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang sangat lupa, sangat sering melakukan kekeliruan, terlihat suka berbuat maksiat. Yang kedua, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang dhaif dan bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi hadis lain.
Adapun contoh hadis munkar, hadis yang diriwayatkan dari Habib bin Habib Ziyad, dari Ishaq, dari Izar bin Haris, dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, berangkat haji, berpuasa dan memuliakan tamu, pasti dia masuk surga. Abu Hatim memberikan keterangan bahwa hadis ini termasuk hadis munkar, karena perawi selain Habib bin Ziyad meriwayatkan dari Ishaq juga, namun sanadnya berhenti di Ibnu Abbas. Hadis maudhu biasa bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama, lalu bertentangan dengan akal sehat dan bertentangan dengan panca indera. Pengertian hadis maudhu itu hadis yang dibuat sendiri oleh seorang perawi, lalu menisbahkannya kepada Rasulullah SAW baik secara sengaja maupun tidak. Lalu materi selanjutnya, hukum meringkas hadis dan meriwayatkannya dengan makna. Hukum meringkas hadis dengan membuang beberapa kalimat selama tidak merusak makna, itu hukumnya boleh. Hukum meringkas hadis dengan makna, para ulama hadis pasti berbeda pendapat, tetapi pendapat terkuat boleh meriwayatkan hadis dengan maknanya saja. Boleh musyawarah dan menjelaskan teks syariat dengan bahasa ajam sehingga mudah dipahami. Syarat meringkas hadis itu orang alim dan paham terhadap sigoh kalimat, lalu mengetahui makna kalimat. Ketika dibuang itu merusak makna. Mengetahui makna kalimat inti dan paham isi kandungan hadis secara keseluruhan. Materi selanjutnya, konsep sahabat, definisi, dan tobakot. Syarat sahabat: beriman, melihat Nabi SAW secara langsung, muslim, dan mempertahankan keimanannya sampai wafat. Adapun definisi sahabat paling sahih, Ibnu Hajar mendefinisikan sahabat ialah dia melihat Nabi SAW dan ia beriman. Apakah ia ikut berperang atau bersama Nabi, itu tidak menjadi syarat. Walaupun melihat saja belum mendengar, itu sudah disebut sahabat. Sahabat, tobakot sahabat, itu ada sabiqun al-awwalun, para sahabat yang ikut baiat aku pertama, lalu awwalun al-muhajirin, ahli Badar, dan orang-orang yang masuk Islam saat Fathul Makkah, dan lain-lain. Hukum sahabat Nabi SAW itu dihukum adil dengan berbagai macam tingkatan dan level tadi, maka dihukumi dengan adil, dan itu sudah hukum pasti, tidak perlu diragukan lagi. Materi selanjutnya, hadis musnad. Adapun pengertiannya, hadis musnad adalah hadis marfu yang disandarkan kepada Nabi SAW. Jadi disebut hadis musnad kalau itu hadis marfu yang dimarfukan oleh sahabat yang langsung ke Nabi SAW. Apa itu kitab musnad? Kitab yang mengumpulkan riwayat hadis berdasarkan riwayat sahabat, seperti kitab musnad Imam Ahmad. Beberapa istilah orang yang meriwayatkan hadis, ada musnid, mufid, muhadits, dan hafidz. Materi selanjutnya, hadis musalsal dan contohnya. Pengertian hadis musalsal. Hadis musalsal adalah hadis yang disampaikan para perawi secara berurutan, secara mata rantai, secara khas dalam situasi atau keadaan tertentu, baik secara perkataan maupun perbuatan. Pembagian musalsal ada 3, yaitu musalsal qauli, perkataan, musalsal fi'li, secara perbuatan, musalsal qauli dan fi'li sekaligus digabung secara perkataan dan perbuatan. Contoh hadis musalsal yang artinya diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, aku berjumpa Rasulullah SAW, beliau berkata, wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu, sebagai sahabat. Kemudian aku pun menjawab, begitupun aku wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, sungguh aku mewasiatkanmu dengan doa yang hendaknya kamu baca ketika usai sholat, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis tersebut diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Dalam proses periwayatan, para perawi disebutkan meriwayati hadis itu sebagaimana Nabi melakukannya, yaitu dengan mengucapkan, ya fulan inni luhibbuk, wahai fulan, sungguh aku mencintaimu. Hadis ini adalah contoh periwayatan hadis musalsal secara perkataan. Hukum hadis musalsal memiliki sifat yang menjadi ciri khas yang diikuti dari rawi pertama sampai rawi terakhir. Namun dalam masalah kedudukan, hukum dan sumber pedoman, karena hadis yang paling utama untuk dijadikan hukum dasar pedoman adalah hadis sahih. Keterkaitan penyebutan hadis musalsal, yaitu berkaitan dengan daerah dan negara, berkaitan dengan fuqaha, dan berkaitan dengan zaman dan tempat. Tujuan hadis musalsal itu supaya untuk betul-betul menjaga integritas perawi dan amanah dalam penyampaian hadis. Hadis musalsal bil awwaliyah. Pengertian hadis musalsal bil awwaliyah sebagai permulaan atau hadis pertama, oleh karena itu disebut bil awwaliyah. Itu suatu kebiasaan di kalangan ulama terdahulu yang hingga kini masih dipelihara dari generasi ke generasi, yaitu saat mereka memulai pengajaran suatu hadis atau ilmu dalam suatu majelis, umumnya akan memulai dengan membacakan atau dibacakan. Seperti contohnya, seorang guru
sebelum memulai mengajarkan ilmu, maka beliau akan menyampaikan 1-2 patah hadis sebagai permulaan sebelum memulai apa yang ingin diajarkan. Lalu selanjutnya ada materi gharib al-hadis. Pengertiannya dijumpai satu lafaz atau satu kata yang kelihatan asing dan membutuhkan syarah, dan itulah yang disebut gharibul hadis. Gharibul hadis juga membahas sebuah nas atau matan sebuah hadis yang dimana ada kata-kata yang kelihatan asing. Pentingnya ilmu gharib al-hadis karena memiliki peranan penting mengetahui makna dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis terdapat banyak jarang ditemukan dalam bahasa Arab. Tanpa ilmu ini akan sulit memahami makna dari kata-kata tersebut. Adab perawi hadis: ikhlas, menata hati dan membersihkan hati dari kepentingan dunia dan memperbaiki akhlak. Referensi karya kitab perawi hadis: rujukan kitab tentang masalah adab perawi. Dalam hadis itu baca kitabnya Khatib Baghdadi tentang Al-Jami' berkenaan akhlak komprehensif bagi rawi dan guru. Adab mencari hadis: hendaklah para pencari hadis ini orang yang paling sempurna adabnya dan tawadhu' kepribadiannya, lalu menjaga syiar agama ini. Adapun larangan mencari hadis: tidak boleh membaca hadis secara tergesa-gesa dan jangan membaca di tengah jalan. Ada nasihat dari Imam Malik, yaitu ketika Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, salah satu pesan yang disampaikan Imam Malik adalah, jadilah ilmumu seperti garam dan adabmu seperti tepung. Karena memang adab itu di atas ilmu. Seperti kebanyakan kata ulama, adabul fawqa ilmi. Wallahu a'lam bishawab. Maka yang benar datang dari Allah SWT, yang salahnya dari saya sendiri. Maka sekian adalah beberapa materi tentang mata kuliah studi naskah ulumul hadis. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.